Oke. Ya, selamat malam untuk teman-teman di grup user GD Astabot yang sudah berkesempatan hadir malam hari ini mengikuti basic custom screener ya. Kita membahas tentang dasar-dasar custom screener ya, update 30 Oktober. Terakhir kelasnya ini sekitar 8 bulan yang lalu, bulan Februari. Jadi ini sedikit refresh slide-nya ditambah juga dengan beberapa update mungkin update besar di tahun ini ya. Jadi ada update uh, menit, ada update ya custom chart juga gitu. Jadi nanti kita bahas lebih ya yang ter-up to date gitu ya. Oke, selanjutnya kita mulai aja. Jadi disclaimer seperti biasa yang paling penting itu yang paling poin paling bawah ya. Portofolio Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri ya. Sisanya penjelasan yang diberikan hanya untuk edukasi dan tidak menyarankan untuk membeli atau menjual saham emiten tertentu. Jadi nanti ada saham yang dibahas, bukan ajakan membeli, misalnya pun hasil analisanya kurang bagus ya, atau jelek, itu bukan ajakan menjual. Oh tiba-tiba, tuh saya punya sahamnya nih, ternyata jelek analisanya, jual nih. Gitu. Baru dijual ternyata harga naik, itu kan. Jadi tidak saling menyalahkan gitu ya. Oke, custom screener. Custom screener di Astro itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi custom screener itu adalah screener yang dibuat sesuai dengan keinginan trader sendiri atau keinginan kita sendiri gitu ya. Keinginan kita sendiri jadi bebas sesuai dengan kemampuan yang kita miliki atau pengetahuan yang kita miliki tentang indikator yang tersedia gitu ya. Jadi ada beberapa filter yang bisa dipakai gitu. Jadi ada cukup banyak sih sekarang 50 lebih ada filternya jadi bisa dikombinasi dari filter itu gitu ya. Jadi penggunaan filter itu yang jelas opsional, nggak harus semuanya dipakai. Jadi tergantung filter mana yang kita kuasai atau uh, saham seperti apa yang mau kita cari gitu ya. Jadi misalnya kita mau cari saham yang breakout, kita harus tahu dulu nih breakout apa gitu ya. Misalnya breakout terhadap struktur tertentu, misalnya struktur candle atau misalnya breakout terhadap support resisten. Nah, sedangkan support resisten kan banyak ya. Ada support resisten yang imajiner, ada support system berdasarkan ya struktur tadi. Misalnya imajiner biasanya kan kita tarik-tarik garis. Kalau misalnya tarik garis, subjektif datanya nggak ada ya. Seperti itu ya. Contoh aja ya. Jadi penggunaan filter opsional tergantung saham apa dan pengetahuan apa yang kita tahu tentang filter tersebut seperti itu ya. Nah ini poin ini terakhir ini filter yang dapat dipilih sesuai kebiasaan dan pengetahuan trader ya, dalam memilih saham gitu. Selanjutnya, nah ini dia filter sampai update kemarin ada 54 filter ya. 54 filter kalau di kelas sebelumnya itu 46. Jadi ada peningkatan 8 filter ya. Sekitar 8 bulan 8 filter, nambahnya cuma fungsinya bertambah cukup banyak ya. Jadi pengembangannya mungkin lebih vertikal ya, ke bawah dulu, semakin dalam semakin banyak fungsinya. Filternya selama 8 bulan terakhir nambahnya cuma 8. Tapi fungsi-fungsinya dari masukan dari teman-teman, dari pengguna juga, saran juga gitu ya. Akhirnya fungsinya nambah cukup banyak gitu ya. Setelah itu ada beberapa kategori ya. Kategori dari gradient ya, binarmologi, foreign flow, transaksi, teknikal dan lainnya gitu. Jadi kategori utamanya sih sebenarnya cuma dua, binarmologi uh, dan teknikal ya mungkin ya. Kalau untuk fundamental nggak ada. Jadi fundamental nggak ada. Yang ada sebenarnya sih cuma dua. Nanti kan ini dibagi lagi binarmologi, ada gradient, ada binarmologi, ada foreign, ada retail. Kalau TA-nya ada transaksi, teknikal, dan lain-lain gitu ya. Jadi cuma ada dua sebenarnya. Setelah itu beberapa filter bisa dipakai saat market sedang berjalan atau pada saat real time gitu ya. Nanti ada penjelasan ya. Jadi tiap filter ini dari 54 filter yang tersedia di sini ya ada beberapa fungsi gitu. Jadi fungsinya cukup banyak. Nanti bisa dipilih-pilih ya fungsi-fungsinya. Cuma kalau misalnya teman-teman yang nggak sempat baca PDF yang 30 halaman itu penjelasan custom screener bisa langsung menuju ke ringkasan gitu. Jadi kalau di ringkasan itu walaupun nggak lengkap banget, setidaknya kan ada gambaran sama contohnya gitu. Jadi penjelasan filternya apa, fungsinya apa, nanti ada
contohnya gimana ya, eh, format filternya seperti apa. Setelah itu nanti ada contohnya gitu ya. Jadi dikasih contoh gitu. Jadi buat kita coba-coba gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya untuk kategori filter ini BDM ya, termasuk di bendermologi. Kalau bendermologi biasanya pasti datanya sudah end of day gitu. Datanya pasti end of day ya. Ada gradient, ada foreign flow. Nah, kalau gradient itu ada tiga. Sekarang ini ada gradient, indikator dot sama net gradient gitu. Ya, selanjutnya ini foreign flow FF ya, Fnet gitu. Korelasinya F core sama partisipasi F part ya, gitu. Jadi ini yang berhubungan dengan foreign flow ya. Jadi bisa dicari di sini gitu. Selanjutnya ini juga sama ya, banarmologi. Ya, banarmologi cukup banyak dari yang sederhana cuma net market maker aja ya, yang paling simple gitu, net gitu aja. Sampai yang terakhir ada rasio net bandar ya, rasio net bandar di sini. Mungkin yang paling banyak dipakai sih MPNet ya, MPNet atau Periodic Net Market Maker. Kalau Periodic Net Market Maker ini lebih ke analisa broker summary. Jadi kalau teman-teman yang pakai analisa BDM pasti sering pakai rumus ini ya. Rumus ini atau filter ini ya. Sorry, filter BDM. Kalau BDM kan ini. Jadi ini filternya MPNet. Ya, MPNet ini cukup sering dipakai gitu. Ya, kalau net retail juga sering sih RPNet. Jadi kan kita selain melihat bandarnya, kita lihat retailnya ngapain gitu. Ya, itu sih yang paling sering. Kalau korelasi, ini saya rasa jarang ya. Kalau saya lihat-lihat screener yang ada itu jarang pakai korelasi. Termasuk ini juga sering ya, BDM. Karena BDM ini kan datanya udah diolah, datanya sudah diolah, jadi tinggal pakai aja gitu. Jadi kita nggak pusing nentuin MPNet, ya, RPNet gitu. Jadi BDM 5AC. Ya cuma setiap filter kan ada kekurangannya. Kalau BDM kita nggak tahu eh, status akumulasinya gimana. Misalnya status akumulasinya kecil kah, besar, sedang gitu ya. Yang jelas akumulasi aja, udah akum gitu ya. Seperti itu. Jadi kombinasi pun bisa. Misalnya penermologinya kita cari yang akumulasi ditambah dengan misalnya MPNet-nya yang berakumulasi besar gitu ya. Atau misalnya status penermologinya ini markdown gitu, ditambah dengan status retailnya gitu ya. Misalnya RPNet 5 L gitu, bisa ya. Jadi kita cari status, kita mencari ukuran besaran akumulasi itu dengan filter ini ya, filter yang mentah gitu ya, istilahnya datanya mentah gitu, ditambah dengan filter yang ini gitu. Jadi kita saling kombinasi tergantung nanti seberapa kemampuan teman-teman atau misalnya pengetahuan teman-teman tentang filter yang teman-teman pakai gitu ya. Jadi minimal kita tahu fungsinya seperti apa, yang dicari bagaimana gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya selanjutnya ini teknikal. Kalau teknikal datanya pasti real time ya. Ya, semuanya di sini sampai yang terakhir ini ada update terbaru PWAP cuma di time frame menit ya. Jadi plot harga rata di time frame menit. Jadi riwayat rata-rata harga selama transaksi harian gitu ya, seperti itu. Oke, ini untuk teknikal. Filter lainnya ya seperti ini ya. Filter lainnya mungkin yang baru, saya bilang yang baru ini ya. Ada top saham, kita mencari saham-saham top, dan juga ini kode saham. Kalau top saham ini ada yang end of day, ada juga yang real time. Kalau yang end of day ini jelas ada BDM ya, unsur BDM atau block zoom gitu. Untuk yang real time ini yang teknikal. Teknikal. Untuk top saham ini juga ada di time frame menit gitu. Jadi misalnya teman-teman mau cari saham top gainer 30 menit ya, di candle 30 menit bisa. Jadi tinggal buat filternya M30.2 top G gitu ya. Jadi untuk cari saham yang top gainer 30 menit dia di candle 30 menit gitu. Ya, selanjutnya ini kategori filter. Ya, ini juga kategori filter yang terakhir mungkin TF menit ya. Jadi TF menit di sini maksudnya candle yang lebih kecil dari time frame daily ya. Mulai dari 1 menit, 3 menit sampai dengan 1 jam gitu. Jadi bisa di screening asal filternya tersedia gitu ya. Jadi filternya
terdapat 27 filter, fungsinya sama seperti filter daily. Misalnya teman-teman biasa pakai filter MACD ya, MACD gitu misalnya, cari MACD yang golden cross gitu. Ini kan filter daily seperti ini, jadi nggak isi apa-apa ya. Untuk filter yang di tab menit misalnya tinggal ditambah M10 gitu. M10.2 MACD udah gitu ya. Atau misalnya cari MACD yang mulai naik konsisten, M10.2 MACD ascending gitu ya. Ascending, misalnya kita nyari yang konsisten minimal 3 kali, ascending 3 dot min gitu ya. Ini update fungsi terbaru juga, jadi kita mencari MACD yang mulai naik minimal 3 kali gitu ya, minimal ya. Seperti itu. Selanjutnya format penulisan. Kalau untuk format penulisan seperti ini ya. Show ini harus diisi di depannya filter, filter dan seterusnya. Gitu. Jadi filter-filternya itu nanti ada filternya, terus fungsi, filter dan fungsi seperti itu. Soalnya ada beberapa saya lihat buatnya cuma MACD gitu aja. Jadi kan bingung ya fungsinya yang apa gitu kan. Karena ada beberapa fungsi. Jadi misalnya filter MACD RSI ini salah. Kecuali misalnya buat custom chart, buatnya seperti ini. MACD RSI, STO gitu ya. Gitu. Jadi harus dibuat fungsinya gimana gitu. Selanjutnya format penulisan TF menit seperti yang tadi. Jadi formatnya show gitu. TF titik 2 filter dan fungsi dan seterusnya gitu. Jadi filter ada fungsinya. Fungsinya fungsi apa gitu. Ini contohnya ini ya. Ini contohnya kita cari saham yang stokastiknya oversold, stokastiknya golden cross disertai dengan MACD yang mulai naik gitu ya, mulai naik gitu. Seperti itu. Ini yang daily. Untuk yang TF menit tinggal ditambah. Misalnya mau pakai M30 tinggal ditambah ya. Di tiap awalan filter tambah M30. Ya, awalan filter ditambah M30.2 gini. Seperti ini. Ya. Ada request yang minta kenapa nggak dibuatnya di satu M30 gitu. Misalnya M30 nanti filternya di sini gitu ya. Sudah sedang dikerjakan. Ini tunggu aja update-nya nanti supaya lebih memudahkan ya. Gitu. Ya, ditunggu aja update-nya gitu. Contohnya seperti ini. Kenapa nggak dibuat seperti ini? Nanti kan tinggal buat M30 jadi satu gitu. Jadi tunggu aja update-nya ya. Gitu. Selanjutnya ya format penulisan seperti ini kadang ada yang sempat bilang juga teman-teman kenapa sih buatnya harus huruf kapital gitu ya. Jadi contoh yang ada di PDF itu kan dibuat kapital biar bagus ya kita lihatnya jadi lebih rapi gitu. Jadi nggak harus kok kapital, yang penting penulisannya benar, fungsinya yang ditulis benar gitu aja sih. Jadi filternya juga bisa diacak, penulisan setelah koma boleh isi spasi gitu. Jadi kalau misalnya ada keyboard teman-teman yang autocomplete spasi ya setelah menekan koma atau titik isi spasi gitu nggak apa, nanti spasinya dihilangin otomatis ya seperti itu. Jadi filter juga bersifat opsional, jadi bebas pilihnya gitu. Ya harus berisi show, ini sih harus, nanti kalau nggak isi show dianggap spam, akunnya bisa terkunci 2 menit gitu. Ya ini hasilnya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung mungkin ngelihat hasil custom screener hasilnya seperti ini. Jadi yang pertama itu ada nama screener ya, misalnya teman-teman simpan atau misalnya ngeceknya dari gradient screener khusus gitu, nanti hasilnya muncul atau dari my screener gitu, tergantung nama yang disimpannya ini nanti muncul hasilnya di sini. Setelah itu tanggal dan waktu pencarian gitu, tanggal dan waktu pencarian di sini menggunakan datanya Wita ya, jadi waktu di Bali ya, karena servernya ada di Bali. Setelah itu detail filter. Jadi nanti setiap filter yang dibuat tadi itu nanti akan dinarasikan di sini ya. Jadi dibuat dalam bentuk narasi, misalnya filter harga di atas Vivo 0 maksimal 50% gitu ya. 50% itu jadinya filternya Vivo 0 fungsi Vivo 0 gitu dulu, filternya dulu Vivo 0.50 gitu. Ya, kita bahas sedikit deh misalnya apa sih yang dimaksud maksimal 50%. Jadi maksimal 50% di sini maksudnya jarak antara Vivo 0 ke Vivo 23 gitu ya. Jadi misalnya Vivo 0 kan di bawah. Ya Vivo 0 di bawah, itu ini Vivo 0, ini Vivo 23 atau 0,23. Nanti jaraknya maksimal 50% gitu ya. Jadi sahamnya itu paling maksimal ada di sini ya, tentang harga di sini gitu. Seperti itu contohnya. Jadi minimal kita tahu mau cari saham seperti apa, nanti tinggal dipilih rumusnya
atau filternya yang tersedia, apakah tersedia nggak fungsinya. Gitu. Kalau misalnya fungsi yang tersedia, jelas kita bisa pakai filternya gitu ya, atau kita bisa pilih dari filter tersebut kita cari saham seperti apa. Ya seperti itu. Jadi nanti setiap filter yang dibuat nanti ditulis di sini gitu. Cuma nanti kalau teman-teman perhatikan setelah buat filter, misalnya saya pakai 8 filter, tapi baru dibuat muncul sahamnya cuma ada 7 gitu. Jadi ada salah satu filter yang entah itu filternya salah atau filternya nggak tersedia atau salah ketik gitu aja intinya ya. Jadi salah salah ketik bisa atau misalnya salah parameter gitu ya. Jadi harus dicek juga gitu ya. Misalnya kita pakai filter 5 misalkan di sini detail filternya juga 5 seperti itu ya. Ini total saham yang ditemukan ya. Misalnya berapa saham gitu ya. Nanti ya, sama performa screenernya seperti apa gitu. Jadi misalnya seperti ini kan 0,0 detik, ini 0,02 detik kan cepat banget gitu. Jadi nanti ini berhubungan dengan live alert gitu. Jadi misalnya teman-teman buat screener yang cukup panjang ya, mungkin screenernya hasilnya 3 sampai 5 detik gitu ya. Misalnya 5 detik nih, 5 detik ya hasil screeningnya. Nanti di live screener pada saat live market itu ya biasanya screener-screener panjang ini di prioritas terakhir oleh buat live screenernya gitu. Jadi istilahnya urutan terakhir dia bakal dijalankan untuk screening gitu. Jadi yang cepat-cepat dulu gitu ya. Nanti konsekuensinya di situ screener yang lama nanti lebih lambat ya. Istilahnya lebih jarang dia di screening, istilahnya di run ya pada saat live market seperti itu. Ya nanti di sini lihat screenernya misalnya cukup panjang ya, terutama buat teman-teman yang biasa pakai filter open high low close ya. Filter ini kan biasanya banyak banget kombinasinya, bisa dikurang, ditambah, dibagi gitu ya, misalnya atau di jumlah, nanti di nilai absolut seperti itu, hasilnya kan cukup cukup panjang ya untuk dicari gitu. Jadi biasanya itu mungkin tidak diprioritaskan gitu. Jadi prioritas terakhir untuk screening. Jadi yang cepat-cepat dulu gitu ya. Yang cepat-cepat dulu di screening pada saat live market ya. Selanjutnya di sini hasilnya, hasilnya ada beberapa keterangan ya. Keterangannya ada kode saham yang jelas, setelah itu harga terakhir ya. Perubahan harga dibandingkan hari sebelumnya gitu. Ya, selanjutnya di sini nilai rata-rata transaksi ya. Kenapa dimunculkan nilai rata-rata transaksi di hasil screening? Karena tujuannya kita cari saham yang setelah kita sekilas kita melihat likuiditas di saham tersebut. Jadi tujuannya itu. Misalnya kita melihat saham, dari sini kita lihat ya sahamnya, misalnya kita lihat ternyata MDKA nilai transaksi rata-rata selama 20 hari terakhir itu 114 miliar gitu. Jadi oke, cukup liquid gitu ya. Jadi kalau misalnya hasil screeningnya di value MA20 ini kebanyakan 0 ya, 0, atau 0,1 atau 0,2 itu sahamnya kurang liquid. Mungkin perlu ditambah filter value ya. Kita mencari nilai rata-rata yang lebih dari misalnya lebih dari 500 gitu ya. Karena kita masuknya cukup banyak ya, misalnya mau sekali HK 200 juta, 300 juta, nggak mungkin kita cari saham yang uh, value-nya kecil ya, misalnya value-nya cuma 0, gitu. Jadi kan terlalu berisiko ya, bisa beli tapi nggak bisa jual gitu. Itu selanjutnya di sini ada GD previous gitu, GD previous dan GD. Untuk GD previous ini artinya, nah misalnya kita screening hari ini ya, setelah data end of day, kita screening artinya ini GD kemarin, GD yang kemarin, GD hari Jumat gitu ya, sedangkan GD yang hari ini 1 plus gitu. Ini berlaku juga pada saat live market, misalnya besok nih live market, misalnya muncul alert ya, muncul alert, kita pakai buat live screener gitu, nanti muncul alert GD prep dan GD gitu. Jadi datanya tetap sama ya. Untuk GD ini artinya data sekarang hari Senin, sedangkan yang GD prep ini data hari Jumat gitu ya. Jadi tetap perhitungan end of day gitu ya. Untuk previous GD sama GD plus GD gitu. Jadi datanya sama Senin dan Jumat gitu. Kecuali datanya udah update besok end of day baru berubah lagi gitu ya. Gitu. Ini untuk bagian-bagian dari hasil screening. Yang jelas ini juga isi disclaimer on gitu. Jadi setiap hasil screening ini bukan ajakan membeli gitu ya. Jadi lebih baik dianalisa lagi gitu. Ya. Dan juga ini ada indeks untuk yang masuk indeks ISSI gitu.
Cara menyimpan. Ya, jadi cara menyimpan baik dicoba dulu. Jadi misalnya dicoba dulu screenernya hasilnya ada nggak gitu, atau filternya ada yang salah nggak gitu. Jadi dicoba dulu. Nanti kalau udah berhasil, nanti ada pilihan simpan di bawah hasil screening itu ada ya. Atau misalnya simpan manual juga bisa. Cara simpan filternya seperti ini ya, save gitu. Nanti filternya itu di copy aja, di depannya tambah save, habis itu spasi S spasi nama screener ya, namanya bebas, diisi uh, emoticon juga bisa gitu ya. Jadi kalau yang dulu kan nggak bisa isi show ya gitu, jadi save-nya harus dihapus, show-nya kalau sekarang bisa gitu. Jadi misalnya teman-teman copy paste screenernya ya, show, filter, dan ini jadi tinggal copy paste, habis itu isi save depannya, belakangnya isi S, koma, nama screener seperti itu. Jadi bisa isi show kok, nggak harus dihapus gitu ya. Seperti itu. Karena uh, kalau update terakhir ada juga yang saran kalau misalnya dihapus show-nya jadi agak apa ya, kadang lupa gitu ya, kadang lupa sama agak ribet jadi gitu. Jadi nggak usah dihapus. Jadi buatnya sendiri hapus gitu ya, yang otomatis menghapus. Ini cara mudah nyimpannya, tinggal klik yang ini ya, simpan screener yang ini. Jadi nanti dibuatkan perintahnya, itu nanti tinggal ganti nama ini aja. Yang ini gitu ya, bebas, namanya bebas. Eh, ini, jadi di mana sih munculnya gitu? Jadi muncul screener yang udah di save itu munculnya di My Screener gitu. Kalau My Screener bisa diakses dari SC4 ini, atau klik yang di pojok kiri bawah ini cari SC4 ya. Jadi paling gampang sih sebenarnya tinggal kirim aja ya SC4, karena tinggal membuat 3 karakter aja gitu. Jadi langsung masuk ke menu My Screener gitu. Ini untuk cara kita masuk ke menu My Screener yang per halaman 1 gitu. Gimana kalau misalnya kita mau cari halaman 2, 3, dan seterusnya gitu ya, biar cepat. Ini juga saran dari pengguna juga ya, bagus banget sarannya ini. Jadi yang pertama bisa cari halaman, misalnya mau langsung menuju halaman 2 ya. Jadi tinggal kirim SC4.P2 atau misalnya P1 ya. Setiap halaman itu isinya satu halaman itu isinya 20 screener atau 20 rumus gitu. 20 screener, nanti bisa ditentukan misalnya punya screener 60, kita cari halaman ketiga, artinya kita pakai P3 gitu ya. Selanjutnya SC4 dot kata kunci gitu. Jadi misalnya teman-teman punya screener yang namanya nama-nama yang unik gitu ya. Kadang kan mau cepat kita carinya, mau cepat. Udah deh namanya misalnya dot 3 gitu ya, ada unsur nama dot 3 gini, jadi tinggal buat SC4 titik dot 3 atau misalnya SC4 titik Pandora gitu ya, misalnya bisa. Jadi setiap screener yang namanya Pandora nanti dimunculkan gitu. Ya, ini untuk pakai kata kunci. Nah, gimana misalnya ke halaman edit my screener? Nah, kalau halaman edit my screener ini tujuannya pertama paling penting, misalnya teman-teman mau aktivasi live uh, alert atau aktivasi alert dari rumus yang dibuat atau screener yang dibuat dari halaman ini gitu. Jadi caranya nggak sama ya, tinggal kirim ESC4 titik P1 gitu misalnya, atau P2 dan seterusnya. Nanti langsung menuju ke halaman yang dituju gitu ya. Setelah itu ini dengan kata kunci juga. Misalnya dengan kata kunci itu sama ya, ESC4 dot namanya apa tuh, misalnya kata kuncinya apa gitu ya, seperti itu. Jadi lebih cepat kita menuju ke uh, screener tersebut gitu. Jadi kita nggak tekan next tuh ya, tekan next 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 gitu. Kadang kalau tekan next itu tergantung sama kecepatan server Telegram yang ngirim juga. Karena memang dibatasi ya, satu pesan per detik gitu. Jadi teman-teman cepat-cepat tekan next, belum tentu update yang di detik selanjutnya gitu ya. Seperti itu. Ini untuk yang di ya edit, delete, share, dan notif. Ini yang di edit my screener tadi ya, di menu ESC4 ya di sini. Jadi nanti ini untuk edit, ini untuk hapus, ini untuk share ya. Share nanti rumusnya langsung dikirim sama bot, tinggal di copy, paste, langsung dikirim ke teman-teman. Misalnya mau dikirim ke grup, dikirim ke personal chat gitu ya. Nah, ini datanya, ini tombolnya untuk aktivasi ya. Jadi untuk tombol aktivasi ini, kalau belum isi tanda coret gini artinya belum aktif ya.
nanti diusahakan misalnya mau aktivasi, usahakan nanti tekan dulu ya tulisannya, nanti turn on gitu masalah ya, nanti sampai ada coret gini ya, nanti baru artinya off ya, artinya itu artinya udah aktif gitu, seperti itu ya. Nanti otomatis berubah, langsung ada tanda ini ya pada saat mengaktifasi gitu ya. Nanti usahakan cek dulu screenernya. Update terakhir sih udah saya buat otomatis refresh gitu ya, tombolnya nanti misalnya udah tekan tombol aktivasi, nanti pasti refresh dia. Cuma itu dari yang menu pakai halaman. Kalau misalnya yang pakai ini, yang pakai uh, keyword itu belum bisa. Jadi yang keyword itu ada penjelasan di bawahnya nanti screener A telah diaktifasi gitu. Artinya itu udah aktif gitu. Jadi nggak usah ditekan berulang kali. Itu artinya udah aktif gitu. Ya, ya ini contohnya edit. Ya, contohnya edit ini nanti tinggal copy dari yang ini. Ya, nanti tinggal copy dari sini. Ubah, bisa dirubah ini. Ya, bisa dirubah filternya atau bisa merubah namanya gitu ya. Itu. Jadi tiga ini ID screener eh, teman-teman di server gitu ya. Jadi nggak bisa ngedit screener orang lain atau pengguna lain gitu. Jadi ini khusus punya teman-teman aja gitu. Jadi misalnya teman-teman pakai ubah CS3 ya, ubah jadi CS10, nanti ada tulisan tidak bisa mengedit screener user lain gitu ya, seperti itu. Jadi editnya ini, setelah itu ini share ya. Nanti kalau tombol share seperti ini ya, jadi hasilnya ya filter yang seperti ini. Misalnya teman-teman simpan filternya itu atau screenernya pakai huruf kecil ya, itu bukan kapital gitu. Nanti otomatis di sistem itu dirubah jadi kapital. Jadi teman-teman pada saat klik share nanti munculnya seperti ini gitu ya. Seperti itu, habis itu ya langsung ke contoh ya. Untuk contoh di sini contoh dari yang sebelumnya ya. Contoh dari yang sebelumnya ingin mencari saham yang berada di atas Fibonacci level 0% disertai akumulasi 5 hari transaksi terakhir gitu. Jadi filter yang dipakai filter Fibonacci ya, sama bendarmologi. Kalau bendarmologi ada beberapa yang bisa dipakai dari Mnet gitu, bisa uh, MPNet atau Gnet gitu. Jadi bebas mau pakai yang mana. Tapi dari contohnya di sini pakainya MPNet gitu ya. Seperti itu. Jadi ada 12 saham yang ditemukan pada saat screening hari ini gitu ya. Pada saat tanggal ini 12 saham ditemukan gitu. Jadi nanti misalnya dirasa cukup banyak nih, nah, tambah lagi filternya, tambah lagi filter. Ya, ini contoh. Hmm, ya ini contohnya masih. Nah, ini mungkin masuk ke perbedaan Mnet sama MPNet gitu. Ya, jadi perbedaan Mnet sama MPNet ini cukup banyak ditanya gitu. Jadi Mnet itu apa sih? Mnet itu metode benarmologi ya, hitungan akumulasi distribusi itu dihitung secara harian. Jadi data dijumlah sesuai periode yang diinginkan. Misalnya mau cari data akumulasi Senin sampai Jumat ya. Gitu. Jadi akumulasi itu dicari dulu akumulasi hari Senin, akumulasi hari Selasa sampai hari Jumat gitu. Nanti dijumlah gitu ya. Jumlah nanti hasilnya hasil positif atau negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya hasilnya positif artinya akumulasi, hasilnya negatif distribusi gitu. Seperti itu. Jadi simpelnya kita cari data yang setiap hari. Makanya bisa diplot gitu ya. Misalnya teman-teman lihat yang di candle itu kan ada gradient flow, ada foreign flow, ada market maker flow gitu. Itu basicnya dari sini. Ya, jadi data harian yang diplot di uh, grafik gitu. Ya, tujuannya kalau yang jelas di Mnet ini tujuannya kita cari konsisten akumulasi. Ya, konsisten, konsisten akum gitu. Makanya kalau teman-teman perhatikan, mungkin saya pernah share screener atau rumus itu isinya Mnet 10 dot konsisten misalnya berapa ya, 70 gitu ya, sering saya pakai buat ini. Jadi selama 10 hari terakhir atau 10 candle terakhir ada konsisten sebanyak 70% gitu. Jadi 7 candle itu ada akumulasi gitu. Jadi kita cari yang konsisten. Tujuannya konsisten itu jelas, kalau semakin konsisten bandar atau market maker mengakumulasi saham pasti semakin
istilahnya semakin niat mereka membeli ya, semakin niat membeli dalam jangka pendek, mungkin semakin niat dinaikkan harga saham. Apalagi kecenderungan akumulasinya semakin besar ya. Ini teman-teman bisa cek saham cuan ya, itu konsisten mungkin hampir 10 hari sebelum naik ya. Konsisten 10 hari itu 50% lebih, 50% candle atau 50% hari lebih gitu. Ya, seperti itu. Jadi tujuannya itu kita cari saham yang konsisten akumulasi dari Mnet. Sedangkan MPNet itu lebih kita menghitung secara broker summary seperti apa. Jadi misalnya kita analisa pakai broker summary, jadi data-data yang muncul itu dari broker summary tersebut gitu ya. Jadi langsung menggunakan periode tanpa harus menjumlah. Nah, misalnya cari akumulasi Senin sampai Jumat, langsung aja tarik broker summary Senin sampai Jumat, setelah itu datanya diolah gitu. Jadi dapat hasil MPNet gitu ya. Jadi bedanya di situ. Jadi nggak dijumlah, kalau MNet dijumlah, kalau MPNet udah datanya sekali diolah gitu ya, Senin sampai Jumat, periodenya langsung diambil ya, broker summary seperti apa, diolah gitu. Ya, contohnya ini, kalau MNet itu dijumlah kayak gini, misalnya Senin akumulasi, setelah itu Selasa akumulasi, Rabu akumulasi, ternyata Kamis distribusi, nanti dijumlah hasilnya masih akumulasi nggak gitu ya. Seperti itu contohnya. Untuk MPNet seperti ini, jadi uh, datanya langsung diambil jadi satu gitu, jadi diambil ini periodenya, ambil udah seperti itu. Ini untuk MPNet, ini MNet. Jadi bisa dikombinasi nih, misalnya teman-teman yang mau kombinasi bisa MPNet ini pakai cari statusnya, ya statusnya misalnya cari yang mulai dari L atau XL gitu ya, sedangkan di sini pakai untuk cari konsisten gitu. Ya, ini menurut saya cukup powerful, ya cukup powerful. Kita istilahnya untuk cari saham yang akumulasi nggak cuma sekali, ya kadang seperti ini. Kalau kita ngelihat akumulasi, kadang akumulasi besar cuma Senin aja gitu. Tapi besoknya udah nggak konsisten lagi ya, nggak konsisten ya, jadi cenderung flat gitu. Tapi pada saat kita cek broker summary masih akumulasi kuat atau akumulasi besar, cuma nggak konsisten. Nah kalau yang seperti itu sih biasanya memang nggak dinaikin dalam jangka waktu dekat gitu ya, bisa dibuat sideways dulu atau dilepas dulu ya, lepas dulu harganya sampai support tertentu, mungkin baru mulai lagi ya seperti itu. Jadi contoh yang paling menurut saya yang baru-baru ini terjadi ABA ya, teman-teman perhatikan. Minggu lalu Senin, Selasa, Rabu akumulasi cukup besar ya, besar 3 hari, hari Kamis, Jumat nggak ada akumulasi sama sekali. Sekarang saya belum cek eh, sekarang saya belum cek yang jelas Kamis, Jumat nggak ada akumulasi. Jadi ya seperti itu, kalau misalnya kita nggak sabaran, mungkin dibawa turun dulu ya, dibawa turun dulu sampai bosan, kita cut loss baru dinaikin lagi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak suka nunggu kayak gitu, mending cari yang konsisten akumulasi. Jadi kita cari yang Senin akumulasi, Selasa akumulasi, Rabu akumulasi, Kamis juga gitu ya. Walaupun kecil-kecil, setidaknya konsisten gitu. Seperti itu. Jadi kita cari konsistensi, selain juga cari statusnya besar atau kecil gitu ya. Seperti itu. Eh, tipsnya, jadi tipsnya di sini untuk teman-teman yang baru banget eh, membuat rumus ya, membuat filter atau membuat screener gitu. Jadi yang paling pertama, eh, kita tentukan dulu kita mencari saham seperti apa. Jadi kita buat filter utamanya atau kondisi utamanya itu apa gitu ya. Jadi misalnya kita mencari saham yang oversold gitu ya. Simpelnya oversold nanti di dekat support ya. Support yang paling sederhana mungkin bisa pakai Fibonacci gitu ya. Atau misalnya uh, oversold yang paling gampang itu bisa pakai stokastik atau RSI gitu ya, yang indikator yang banyak banget dipakai sama trader. Jadi kita buat dulu kondisi utamanya, setelah itu baru kita tambah kondisi tambahan atau filter tambahan gitu ya. Jadi usahakan ini pertama buat filter utama, kita cari kondisi utamanya seperti apa. Setelah itu baru kita tulis kondisi utama itu di awal filter. Jadi buatnya di awal supaya kita tahu tujuan screener ini mau cari ini gitu. Kadang kan kita lupa, saking banyaknya kita buat screener. Saya sendiri ada 100 ya screener yang saya simpan gitu. Kadang lupa ya screenernya tujuannya apa sih sebenarnya, nyari buat apa gitu. Kadang kan lupa. Jadi pada saat kita cek rumusnya gitu, kita tahu oh di awal filternya ini. Oh kita cari saham seperti ini nih gitu ya. Jadi kita udah langsung tahu oh sahamnya yang kita cari yang seperti ini gitu.
Nah, jadi misalnya kondisi utamanya lebih dari satu, urutkan dari yang paling penting dulu gitu. Jadi misalnya teman-teman menganggap oversold itu penting, ya udah buat paling pertama. Nanti Fibonacci di belakang gitu. Jadi itu kondisi utama dulu dibuat ya. Setelah itu baru tentukan kondisi tambahan. Biasanya kondisi tambahan ini untuk mengeksklusi ya. Misalnya mengeksklusi itu supaya datanya jadi lebih sedikit. Jadi misalnya tadi hasil screeningnya 14 gitu, nanti biar jadi cuma 7 ya. Dirasa 7 ini masih cukup banyak, tambah lagi biar dieksklusi lagi. Ya, jadi cuma 4 atau 3 gitu. Jadi hasilnya cuma 3 gitu misalnya. Seperti itu. Jadi filter tambahan itu tujuannya seperti itu. Ya, filter tambahan ini banyak ya. Filter tambahan ini mungkin nggak harus apa ya istilahnya, nggak harus yang filter-filter sampingan gitu ya, misalnya kode atau misalnya cuma nilai transaksi atau misalnya indeks gitu ya, nggak harus seperti itu. Jadi bisa juga kok filter tambahan ini pakai bahan teknologi gitu bisa. Jadi intinya emang eksklusi aja gitu ya. Jadi kan beda beda ceritanya misalnya kita buat saham cari yang akumulasi dulu nih gitu ya. Jadi fokus kita misalnya cari yang akumulasi dulu ya. Akumulasi konsisten dulu ya, MPNet 5 gitu misalnya. Kita cari yang L, setelah itu kita cari yang RPNet 5 eh, L gitu. Jadi kan tujuan kita mencari yang akumulasi besar sama retail yang jualan besar. Ini utamanya. Walaupun di belakangnya kita tambah mungkin cari yang stokastiknya oversold gitu ya. Kan beda. Jadi fokus kita di sini dulu, baru nanti faktor eksklusinya dari sini gitu. Beda cerita mungkin kita cari yang sto.os dulu gitu ya, baru kita tambahkan filter MPNet belakangnya sebagai filter tambahan. Jadi kan fokus kita ke oversold-nya dulu. Setelah kita cek ternyata oversold banyak banget nih, 100 lebih yang oversold gitu. Jadi baru kita tambahkan ini. Nanti filter tambahannya kan disesuaikan. Oh, saham yang muncul udah 3 nih, udah cukup segini aja deh gitu ya. Gitu. Nanti setelah disimpan besoknya dicek lagi gitu ya, hasilnya 3 atau 4 gitu ya. Hasilnya cukup sedikit gitu misalnya, sesuai dengan kriteria yang teman-teman cari sebelumnya. Oke, artinya screener ini uh, pas gitu ya, seperti itu. Jadi tulis kondisi tambahan ini setelah kondisi utama ini selesai dibuat gitu. Jadi dicek dulu. Kadang ada satu filter yang hasilnya dikit banget ya, hasilnya sedikit banget. Misalnya teman-teman cari saham yang MACD.GC gitu ya, MACD.GC gitu ya. Jadi, hasilnya mungkin sedikit ya, kurang dari 100 gitu ya. Anggaplah hasilnya cuma 10 gitu. Hasilnya cuma 10. Nanti kita buat di awal itu udah terlalu mikirnya cari yang bagus-bagus saja nih gitu ya. MACD.GC, habis itu kita tambah lagi misalnya cari yang akumulasi paling kuat gitu ya. MPNet 1.XL. Oke, cari yang GD konsisten berapa misalnya, GD konsisten 5 gitu. Sedangkan MACD.GC aja hasilnya udah 10 ya, ditambah MPNet.5.XL bisa aja hasilnya 0 gitu. Jadi itu tergantung banget sama filter utama yang kita pakai gitu. Kalau misalnya filter utama kita udah hasilnya dikit banget, ya udah filter tambahan kita mungkin dikit juga gitu ya. Seperti itu. Di Pandora juga ada teman-teman yang buat filter, bahkan cuma 2 filter hasilnya 1 gitu ya. Saking saking ketatnya gitu ya, istilahnya saking jarangnya filter itu mengeluarkan hasil seperti itu. Jadi 2 filter aja hasilnya cuma 1 dan hasilnya cukup cukup bagus gitu ya, seperti itu. Ya, jadi contohnya seperti itu. Jadi dicek dulu filter utamanya gimana hasilnya, setelah itu baru ditambahkan filter tambahan. Jadi jangan dibuat sekali di awal gitu ya. Jangan buat sekali di awal, udah buat capek-capek buat nanti tidak ada saham yang ditemukan, bingung ya. Setelah itu ngechat admin gitu ya. Banyak seperti itu. Ini salahnya di mana gitu ya. Padahal sebenarnya memang filternya terlalu ketat gitu. Jadi buatnya sistematis dari filter utama dulu. Jadi kita tentukan kondisi utama yang mau dicari. Setelah itu cek dulu hasilnya. Kalau masih banyak, baru ditambahkan filter yang lain seperti itu. Ya, ini contohnya. Coba screener yang dibuat. Nah, ini contohnya bilang hasilnya cukup banyak, tambahkan filter yang lebih spesifik gitu. Ya, lebih spesifik di kondisi utama seperti itu. Eh, ini untuk tips yang pertama. Ini tips selanjutannya. Ya, ini kalau untuk filter utama sih usahakan hasil screeningnya sedikit gitu ya. Contohnya kondisi tertentu gitu ya, misalnya status gradien tinggi ya, atau GD3, GD2 gitu ya. Setelah itu
akumulasi kuat, contohnya ini uh, uh, yang filter utama, atau golden cross, indikator apapun, harga terhadap moving average juga bisa, ya, gitu jadi filter utamanya. Crossing ya, crossing MA gitu bisa, misalnya oversold, overbought, bisa gitu ya. Jadi kondisi utama bisa lebih dari satu, ya usahakan tulis paling depan gitu ya. Tapi ini uh, paling depan ya. Jadi urutannya subjektif. Menurut teman-teman yang mana yang penting itu yang didahulukan tulisnya gitu ya. Jadi untuk filter tambahan ini hasil screeningnya banyak ya, digunakan untuk mempersempit pencarian yang didapatkan oleh filter utama gitu. Ya seperti itu. Nah ini nih, lanjutannya seperti ini. Contohnya show kondisi utamanya gimana, kondisi tambahannya apa gitu ya. Ini contohnya kondisi utama mencari saham dengan MACD Golden Cross gitu. Filternya ini. Nah ditambah nanti kondisi tambahannya misalnya harga terakhir lebih tinggi daripada harga sebelumnya gitu ya. Harga di bawah 1.000, nilai transaksi rata-rata lebih dari 500 juta gitu. Jadi ini filter tambahannya ini. Nanti dikombinasi dapat hasilnya seperti ini gitu. Jadi tujuan kita utamanya mencari ini ya. Fokus kita utamanya mencari ini. Yang ini kan hanya tambahan aja. Faktor eksklusinya di sini gitu. Seperti itu. Ya, ini contoh kedua sama juga, misalnya cari yang jadi konsisten 2 hari, jadi candle gradiennya itu hijau-hijau 2 kali. Ya seperti yang saya kirim tadi, contohnya saya pakai GD konsisten 3 ya di grup itu, GD konsisten 3, tapi saya cari candle sekarang, ya candle sekarang gradiennya itu hijau pekat, GD2 atau GD3, candle kemarin juga hijau pekat GD2, GD3 gitu. Jadi saya hanya menggunakan filter utama itu. Filter utama seperti ini. Jadi ide saya cari saham yang masih candle gradiennya masih hijau-hijau gitu ya. Di tengah market yang merah-merah, kita cari gradien yang hijau-hijau gitu. Jadi itu masih filter utama. Hasilnya pun kurang dari 10. Kalau hasil kurang dari 10, kita masih bisa analisa secara manual. Oke, nggak usah ditambah filter tambahan lagi. Segitu aja cukup. Nanti kita analisa manual, tentukan support resistennya ya, atau teknikalnya yang lain. Nanti kita bisa buat trade plan seperti apa gitu ya. Seperti itu. Ini tips yang kedua. Ini jadi dengan teknik ini kita diharapkan lebih sistematis dalam membuat screener. Gitu. Jadi sistematis aja sih ya, dari awal ya dari runut ke belakang. Jadi kita buatnya nggak random gitu. Jadi kalau kita buatnya random kadang kan bingung ya. Kita sekalian buatnya apa yang kita pikirkan, ya itu yang kita buat gitu. Jadi nanti di belakang bingung. Ini tujuannya nyari apa sih gitu ya. Gitu. Selanjutnya ya dapat dengan mudah mengganti kondisi utama dengan kondisi utama yang lain gitu ya. Tanpa harus mengubah ini kondisi tambahan. Jadi misalnya MACD.GC-nya kita ubah gitu ya. Kita ubah jadi uh, banarmologi gitu. Tinggal ganti MACD-nya aja, belakangnya udah samain aja gitu ya. Oke. Ya, seperti contoh sebelumnya, mengganti kondisi utama, ya, kondisi utama dari filter teknikal ke filter banarmologi dan gradien. Gitu. Jadi dari TA ke banarmologi gitu. Jadi kan di belakangnya sama ya. Ini sama, filter tambahannya sama, tapi filter utamanya beda. Ya, filter utamanya di sini yang beda. Ya, itu. Ini yang beda. Ya, selanjutnya, oke. Sekian, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan menjelaskan basic custom screener. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Mungkin bahasnya basic banget atau misalnya mau bertanya tentang screener yang udah pernah dibuat, oke, boleh gitu. Oke, saya ini kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya. Mungkin kalau nggak mau bertanya langsung, ketik di grup juga boleh ya. Malam dok, mau tamunya dok. Selamat malam. Selamat malam Pak Bandar. Ya ini dok, kalau kita mau tahu, kita mau kondisi utamanya itu dia sama yang sideways ini. Biasanya bandal itu kan sebelum menarik ke atas tuh dibawa turun dulu itu. Nah untuk
trigger ketika dia turun gitu, selain dari absolute, yang pakai absolute itu kan kita nggak tahu, yang itu kan plus minus kan jadi satu tuh. Kalau untuk minusnya sendiri ada nggak dok? Pakai change itu ya? Eh, Cari saham sideways nih. Pada saat Ketika saham sideways, sideways, terus kan turun dulu tuh. mm, Nah, untuk turun trigger dulu. ketika turun itu, kita mau tahu tuh, kita mau dapetin filter saham yang setelah sideways dia turun. Jadi kita nggak mau akumulasi dulu ikutin bandar di sideways pada waktu sideways, tapi kita mau ambilnya pada waktu bandar nurunin itu gitu loh. Itu pakai apa ya dok? Nurunin pada waktu mereka turun gitu, pakai change gitu cukup nggak? Atau ada filter yang lain itu? Paham ya dok ya? Halo, halo dok. Oh iya, coba Pak ya. Ah, iya. Ngerti Pak ya. Ah, Oke oke. ah. Mungkin baby masuk kriteria nggak? Kali ini kan sideways, baru Oh, IPO, itu setelah dia itu kayak akumulasi, baby. seperti Ya. ini ya. Cuma yang, nah kalau yang kayak gini sih memang pertama kita harus buat filternya ya, kita buat setupnya dulu. Mungkin setupnya itu kita cari saham yang ranking antara eh, upper channel sama lower channelnya. Nah, upper channel, lower channel disertai akumulasi. Cuma nanti bedanya pada saat live market kita buat harganya itu break lower channel di hari sebelumnya gitu. Jadi misalnya contohnya di baby ini kan kita misalnya anggapan ya kita buat filter ini 20 hari kan dari titik sini ke sini ya. Di sini pada saat di sini kita buat harga itu ranking antara upper channel sama lower channelnya gitu. Jadi kan seolah-olah sideways gitu. Nah, eh, pada saat ini ya kita buat mungkin pada saat triggernya itu kita buat harga ini tembus di lower channel di periode sebelumnya gitu. Jadi periode 20 hari ini harga tembus di lower channel itu. Jadi buat trigger kita informasi kita bahwa ternyata ada saham yang tembus turun ke bawah di lower channel gitu. Lower channel itu kan lower channel itu atau press channel itu kan mirip seperti lower di hari atau di periode sebelumnya seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa seperti itu. Jadi pakai triggernya itu break lower channel periode tertentu gitu sih. Jadi, tapi setup filternya memang karena binarmologi ini kan datanya end of day jelas pada saat misalnya eh, saham baby di sini ya ini end of day di sini dan besoknya ternyata jebol di lower channelnya ya. Jadi lower channel kan kalau misalnya ditarik 20 hari terakhir harga terendah 20 hari terakhir pada saat hari ini ya di hari sebelum candle merah ini kan jelas di sini. Jadi pada saat harga menembus 250 gitu, level 250 nanti muncul alertnya gitu ya. Muncul alertnya di screener tersebut gitu Pak. Jadi lebih ke situ sih mungkin mainnya jadi di filter open high low close saja sih jadi. Itu mungkin maksudnya di situ kalau untuk filter yang price.sw itu karena menghitung data ini juga, data perubahan harga di sini juga nanti kalau misalnya pakai filter price.sw biasanya nggak ketemu karena price.sw itu pada saat candle terakhir juga dihitung gitu ya. Kalau pakai candle sebelumnya mungkin uh, harus pakai gini kombinasi open high low close gitu. Jadi kombinasi open high low close dengan lower channel gitu. Contohnya mungkin seperti ini ya. Jadi misalnya kita buat kondisi yang sideways dulu ya. Kita cari saham yang sideways. Hmm, yang sideways cukup panjang apa ya? Ya coba kita cari contohnya. Bentar. Dari sini dulu nanti kita buat contohnya. Bentar. Hmm, hmm. Oh ini deh baca deh ya. Mungkin yang sideways cukup panjang gitu. Nah, contohnya ini mungkin Pak ya. Jadi pertama kita buat setupnya dulu. Ya, setupnya kita buat misalnya 20 candle terakhir gitu. 20 candle terakhir kita buat upper channel di sini, upper channel di sini sama seperti upper channel di sini gitu ya. Jadi kita buat misalnya show upper channel
20 candle ya. Terus misalnya 20 candle terakhir pada periode 19 candle yang lalu. Itu sama dengan upper channel 20 pada periode kemarin ya. Periode kemarin ini ceritanya untuk alert besoknya gitu ya. Setelah itu lower channelnya kita buat sama juga. Lower channel 20 periode pada 19 candle terakhir itu sama dengan lower channel 20 periode pada satu hari kemarin gitu. Jadi coba kita kirim dulu. Hasilnya harusnya ada baca. Harusnya ada baca. Kita cari kode sama dengan baca. Ya, harusnya baca ada ya. Saham baca ada. Jadi tinggal ditambah faktor banarmologinya gitu. Jadi tinggal tambah filter banarmologinya. Tambah filter banarmologi. Jadi kan pertama kita cari yang harga ranking dalam upper channel dan lower channelnya. Setelah itu kita tambah banarmologi, misalnya MPN10, kita cari yang M gitu. Nah, ini karena ada harga 50 kan termasuk ranking juga gitu. Jadi kita buat harganya price lebih dari 50 gitu ya. Jadi eksklusi yang 50 gitu. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk setupnya. Jadi pada saat, misalnya pada saat hari esok gitu ya, besok gitu. Pada saat besok, harga kita buat yang menembus turun gitu ya. Menembus turun kita buat harga C-nya ini, harga closing itu lebih kecil. Lebih kecil dari lower channel 20 ya, periode 20 hari terakhir di candle kemarin gitu ya. Di candle satu hari kemarin gitu. Jadi di candle ini jadi pada saat live market harga jebol di bawah 130 gitu, di bawah 130 nanti muncul alertnya seperti itu. Ya, jadi mungkin maksudnya seperti itu. Jadi kombinasi ini sih termasuk cukup rumit ya karena pakai filter open high low close, ARA dan overlay, nanti dikombinasi dengan banarmologi, nanti dibuat juga ditambah trigger gitu. Jadi itu mungkin yang maksud seperti itu. Jadi harga closing di bawah lower channel 20 periode terakhir pada satu candle terakhir mungkin turunnya di bawah 2% gitu ya atau 3%. Nanti muncul alertnya gitu atau 2% gitu misalnya. Contohnya. Jadi untuk saat ini sih harusnya nggak ada yang sahamnya ya. Oh ini ada sahamnya. Oh ini sahamnya ada ya. Seperti ini. Ini contoh saham yang muncul Pak. Jadi seperti ini. Oh ya contohnya seperti ini. Karena kita pakai periode kemarin, jadi candle yang dipakai itu candle di sini gitu. Jadi seolah-olah kita cari sahamnya itu kita pakai patokannya di candle yang ini gitu ya. Lower channel dari sini ke 20 hari terakhir gitu ya di sini. Jadi lower channel di sini harganya yang dipakai lower channel, harga terendah 20 periode di sini sama di sini. Tanya di sini tembus turun di bawah 500 nanti muncul alertnya seperti itu. Jadi mungkin ini sih bisa dipakai juga untuk besok siapa tahu dari saham yang ini nanti muncul gitu. Cuma kalau untuk sideways pakai upper channel sama press channel ini memang kekurangannya kalau pakai sama dengan terlalu ketat ya jadi perhitungan terlalu ketat karena kadang untuk periode yang kita pakai itu misalnya kita pakai 20 hari terakhir ya. 20 hari terakhir dari candle pertama ini. Jadi kan sampai di candle di sini ya, price channelnya, lower channelnya. Jadi lower channel itu di harga ini ya, harga 500. Biar gampang coba kita buat aja deh. Kita buat aja custom chartnya. Custom chart wins indikator TC20 supaya terbayang. Ya, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ya, ini lower channelnya. Lower channel ada di 500, sedangkan untuk upper channel ada di 640. Jadi kekurangannya memang kalau pakai press channel
itu kita kalau pakai tanda sama dengan seperti filter yang ini ya, kita pakai contoh tadi, memang kekurangan nanti terlalu sedikit saham yang muncul. Jadi setupnya kita terlalu sedikit sahamnya gitu. Ya. Nanti sih memang cara yang paling gampang kita buat pakai range. Jadi misalnya tanda sama dengan itu kita ubah jadi lebih kecil dari, nanti kita buat dua range gitu jadinya ya. Kita buat dua range, lebih kecil dari dan lebih besar dari. Jadi ada range-nya gitu ya. Jadi di sini misalnya dari sini ya, lebih besar, lebih kecil dari datanya di sini dan lebih besar dari nanti di situ. Jadi price channel yang mana yang kita mau pakai dalam range. Misalnya kita pakai price channel yang sebelumnya nanti masuk dalam range yang price channel di sini gitu. Jadi kita buat sideways-nya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kita nggak pakai tanda sama dengan. Kalau tanda sama dengan seperti ini kan memang nanti pada saat ada perubahan sedikit aja, satu tick aja di sini udah hilang dari pantauan gitu. Jadi ini cuma contoh ya. Contohnya seperti ini. Jadi pada saat tembus di lower channel sebelumnya, ini ya, lower channel sebelumnya 500, pada saat tembus nanti dimunculin alert dan sebelumnya ada akumulasi gitu. Ya, sebelumnya ada akumulasi, jadi tinggal cek broker summary yang dipakai. Tadi broker summary berapa hari? 10 hari. Broker summary 10 harinya ada akumulasi gitu. Ya, jadi ada akumulasi sedang, penjualan sedang. Seperti itu. Jadi yang seperti ini tunggu support aja mungkin ya.